Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes untuk suatu grafikat ya, sebuah grafikat. Ya, di sini saya mendapatkan Power Color Red Dragon RX 550 dengan spesifikasi ya ini 4 GB GDDR5 ya guys, AXRX 550 4GB D5DH. Dan ini sebenarnya unit ini new all stock ya guys. Sebenarnya ini tadi sudah saya buka untuk segelnya. Ini sedang saya tanyakan ke Sempurna Utama karena di sini garansi dari Sempurna Utama untuk akhir garansinya per kapan. Unit ini masih baru banget dan kita akan coba cek ya guys ya. Oke, ini kebetulan udah saya keluarkan dari static bag. Saya akan taruh di sini dulu untuk unitnya. Kelengkapannya apa aja sih? Ada static bag ya, static bag, kemudian ada DVD dari Power Color DVD, kemudian juga ada quick installation guide ya guys ya, mantap. Oke, kita akan coba tes untuk unitnya. Oh, nggak usah dikunci lagi, ini kita giniin aja ya. Oke, kita akan langsung pasang unit ini, tapi kita coba lihat dulu ya, buru-buru amat. Oke, unitnya seperti ini, single fan khas dari Power Color RX 550. Ini benar-benar masih baru banget, kinclong ya guys, new all stock. Ini untuk bisa expressnya untuk RX 550 tuh mungkin bisa sampai 16 kali, tapi kalau dari pengalaman sebelumnya sih 8 kali untuk bisa expressnya. Tapi kita coba lihat, dan ini benar-benar masih baru ya guys, masih baru. Untuk portnya ada DisplayPort, HDMI port, dan DVI port, kinclong. Di bagian atas tentunya tidak ada pin power tambahan, jadi hemat daya. Ini untuk di bagian heatsinknya, dan di bagian belakang di sini untuk unitnya platnya masih kinclong pasti ya, karena masih baru banget. Ada serinya AXRX 550 4GB D5, dan untuk serial numbernya kita cross check 13402. 13402 cocok ya guys, mantap jiwa. Sip, kita akan pasang unitnya dan kita akan lakukan tes guys. Oke, kita pasang di PCI Express 16 kali ya. Ini bisa terbacakan 16 kali atau berapa kali di GPU Z. Kita kunci satu baut aja tanpa pin port tambahan. Jadi udah kenceng ya. Saya gunakan port HDMI, kemudian colok power dulu. Saya supply PSU Power CMX 700 watt 80 plus bronze. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, sip, putar jos, kinclong ya guys, mulus, dan Windows sudah terload dengan baik. Kita akan paskan tengah dulu ya. Oke, jadi ini saya tes per 16 November jam 13.04 siang ya. Kita masuk dulu ke sistem. Oke, jadi startup sudah terload semua. Kita akan buka GPU Z ya guys, GPU Z aja. Kita lihat, kita pantau di sini RX 550 series Lexa, subvendor dari AMD ATI, serinya 1002 OB04, berjalan di 8 kali, support 8 kali 3.0, bus interface-nya. Dan ROPS TMUS nya di 1632, shadernya 512 Unified DirectX 12, supportnya bus bit 128, GDDR5 Samsung 128 bit di 4 GB ya guys. Kemudian untuk adrenalin terload by system di 21.3.2 DCH Windows 10 64 bit. GPU clock dan memory clock default clocknya sama ya. Kemudian untuk sensor, saat ini posisi suhu terendah di 29 derajat Celcius. Ya, saat ini posisi di suhu terendah, kipasnya senyap. Kita akan benchmark ya. Kita akan benchmark ringan pakai 3D Mark ya guys. Udah lama saya nggak pernah pakai 3D Mark. Bukan udah lama sih, beberapa kali saya selalu pakai Unigine, tapi ini kita akan coba pakai 3D Mark ya. Kita akan benchmark aja karena ini VGA masih baru, jadi tidak perlu dilakukan stress test untuk melihat performanya. Cukup dengan benchmark aja. Suhunya juga masih adem banget, stay di 29 derajat Celcius terus ya.
dengan perputaran kipas yang sangat-sangat senyap, guys. Oke, kita taruh di sini. Kita akan benchmark pakai first track aja ya. Custom run nggak perlu, kita yang langsung running aja. Kalau benchmark ini kan nggak makan durasi waktu yang lama, jadi kita udah bisa lihat performa dari grafikatnya seperti apa. Kurang center karena ini tripodnya nangguk di casing, guys. Terbentur di casing, jadi ya inilah paling center seperti ini ya. Oke, Firestrike grafik test 1. Ini saya nggak aktifin MSI Afterburner, jadi kita pantau FPS nya di bawah aja. 19 fps ya, 16, 17 fps. Frame rate nya berapa frame ini untuk satu loop pertama ini di benchmark 3D Mark nya sudah 200. Untuk 1050 Ti tembus 1000 fps, 960 itu di GTX 960 di 1100 kurang lebih. Nah, ini untuk RX 550 mungkin di kisaran 800 atau 700 ya, guys. Sudah 500, 600, ya hampir 600 ya, 550 frame, guys, untuk loop pertama. Dan untuk grafik test Firestrike grafik test 2, lanjut. Agak miring ini layarnya. Empat belas fps, 100 frame ya, 21 fps, 13 detik ya, 330 frame, 400 frame, oke. 500 frame. Mantap ya, untuk shaderingnya mulus ya, tajam ya. Wes, mantap guys, hampir 700 frame. Nah, ini yang ketiga, Firestrike Physics Test. Tentunya suhunya pasti sangat adem banget. Nanti kita lihat ya guys, untuk full loadnya berapa derajat Celcius. Kita tinggal rubah aja maksimal berapa sih dari sensor GPU Z, nanti ketahuan. Atau dari 3D Mark sendiri juga bisa kita lihat kurvanya, suhu tertinggi di berapa. FPS 23 fps. Oke, mantap, 33 sesi berjalan lancar. Nah, ini yang terakhir Firestrike Combine Test ya. Di sini ya kombinasi. Firestrike Combine Test ini yang paling berat ini biasanya. Loading. Udah 8 menit durasi videonya. Mantap. Mantap ya, 6 fps guys. Untuk RX 550 4GB Lexa ya. Karena ada yang Bavin, ada yang Polaris, ini yang Lexa guys. 100 frame. Ya, sebentar sih, nggak lama. Nah, ini kita langsung lihat skornya. Apakah performa dari grafik card ini di atas rata-rata atau di bawah rata-rata atau pas sesuai dengan rata-rata? Kita lihat ya, skornya di 3595, sedangkan average-nya di 3949. Untuk grafik skornya di 4051. Ya, ini teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Kalau performanya ya ini standar lah ya, seperti itu. Kemudian untuk detail monitoringnya, kalau kita lihat dulu di 3D Mark, suhunya start di 36,95 derajat Celcius, naik tembus 40 derajat Celcius, naik lagi mentok di 43 derajat Celcius untuk tes pertama. Kemudian tes yang kedua start 37 derajat, naik di 40 derajat, 40 derajat tembus 44 derajat Celcius, 45 derajat Celcius, 46 derajat Celcius, turun lagi 46, 47 ya, tertinggi di 47 derajat Celcius suhu maksimalnya guys. Mantap, jadi bener-bener ya terbukti ya kalau ini VGA masih baru banget suhunya, jadi adem pol.
Nah, untuk compare di sini kan GPU Z-nya sensornya saya nyalakan terus, kita rubah ke Highest, akan terlihat untuk GPU clock di 1071, memori clock 1500, dan temperatur tertinggi di sistem tercatat 48 derajat Celcius. Jadi kita nggak perlu repot-repot mantau screenshot di posisi berapa, tapi sistem sudah membaca sendiri kalau maksimal itu 48 derajat Celcius. Average saat ini proses di 36 derajat Celcius, dan suhu saat ini idle di 34 derajat Celcius, di mana suhu terendah di 29 derajat Celcius. Dan untuk power draw-nya atau TDP-nya untuk grafik card ini sangat-sangat hemat daya. GPU chip power draw-nya aja di 17,8 watt, average 6,6 watt, dan saat idle hanya butuh 3 watt aja guys. Sangat-sangat hemat daya. Mantap sih ya. Oke, untuk reviewnya kurang lebih di sini, sampai di sini guys. Kita lanjut untuk review grafik card yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.